Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Cihuy. Buelah boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan apa itu sistem komputer. Sistem komputer memiliki sebuah definisi dan sebuah komponen. Yang pertama, definisi sistem komputer adalah perangkat-perangkat atau jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Dan yang kedua, komponen. Komponen sistem komputer memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah firmware. Hardware merupakan perangkat keras atau perangkat yang mungkin bisa kita raba, kita rasakan. Yang kedua adalah software, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tapi mungkin kita bisa menjalankannya. Yang ketiga adalah firmware. Firmware adalah user atau pengguna dari sistem komputer. Hardware sendiri memiliki sebuah pemrosesan. Yang pertama adalah input, storage, dan output. Input merupakan proses memasukkan data. Yang kedua adalah storage, penyimpanan atau pemrosesan untuk menuju ke output. Dan output adalah mengeluarkan hasil data dari output. Dan ini langkah-langkah dalam proses data dalam sistem komputer. Yang pertama ada input. Langkah pertama dalam proses data adalah memasukkan data ke dalam sistem komputer. Yang kedua ada processing. Setelah data dimasukkan ke dalam sistem, CPU akan melakukan proses pengolahan data. Yang ketiga ada ROM. Setelah data diolah, informasi hasil proses akan disimpan sementara di RAM. Yang keempat ada output. Setelah proses selesai, informasi yang telah diolah akan ditampilkan kepada pengguna melalui output seperti monitor, speaker, dan printer. Kemudian bab yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen utama sistem komputer dan jenis-jenis sistem komputer. Komponen utama sistem komputer ada 4, yaitu hardware komponen, software komponen, data komponen, dan communication komponen. Jenis-jenis sistem komputer, saya akan menjelaskan 4 bagian, 4 jenis. Yang pertama ada Microsoft Windows, Linux, Microsoft DOS, dan Mac OS. Perbedaan Windows, Microsoft DOS, Linux, dan Microsoft dan Mac OS. Windows, sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, digunakan secara luas pada PC untuk keperluan gaming, perkantoran, dan multimedia. Yang kedua ada Microsoft DOS. Sistem operasi Microsoft DOS ini juga dikembangkan oleh Microsoft, tapi bedanya kalau Microsoft DOS ini digunakan terutama pada komputer IBM PC awal. Yang ketiga ada Linux, sistem operasi open source yang berbasis Unix, digunakan untuk server, komputer desktop, dan perangkat tertanam. Linux ini dikenal stabil dan aman. Yang terakhir ada Mac OS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple, terkenal dengan antarmuka yang ramah pengguna dan integrasi dengan perangkat Apple lainnya. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep yang merujuk pada desain dan organisasi komponen utama dari sebuah sistem komputer. Ini adalah peta atau rencana bagaimana berbagai bagian dari komputer akan bekerja bersama untuk melakukan tugas-tugas komputasi. Arsitektur komputer mencakup berbagai elemen seperti CPU, Central Processing Unit, memori, perangkat input atau output,
dan sistem bus yang menghubungkan semua komponen tersebut. Studi kasus dan aplikasi nyata. Arsitektur komputer mencakup desain dan komponen utama komputer seperti CPU, memori, dan perangkat I/O untuk memastikan kinerja optimal dalam banyak aplikasi. Di kasus superkomputer seperti Fugaku, arsitektur yang dirancang khusus memungkinkan pemrosesan yang masif untuk penelitian ilmiah. Peran kunci arsitektur komputer dalam mendorong inovasi teknologi di berbagai bidang. Kesimpulannya, arsitektur komputer berperan penting dalam menentukan efisiensi dan kinerja sistem dari berbagai aplikasi. Di satu sisi, arsitektur yang dirancang khusus seperti pada superkomputer dan kendaraan otonom memungkinkan pemrosesan data yang kompleks dan pengambilan keputusan real time. Di sisi lain, dalam industri gaming dan cloud computing, arsitektur yang efisien mendukung pengelolaan sumber daya yang optimal, memungkinkan penanganan tugas berat dengan performa tinggi. Kedua aplikasi ini menunjukkan bahwa arsitektur komputer adalah fondasi krusial yang mendorong inovasi teknologi di berbagai bidang.